Ya, pada hari ini topik kita Chapter 1 adalah Introduction to SPSS. pengenalan mengenai SPSS. In this chapter, the SPSS software program is introduced, including starting SPSS, creating variables, entering data, performing a basic analysis using the drop-down menus, saving files, and printing the results. Ya, pada chapter ini kita akan belajar bagaimana membuat variabel ya, memasukkan data, melakukan analisis dasar, menyimpan file dan memprintnya. Nah, sekarang kita coba masuk kepada memulai SPSS. Kita baca dahulu. Starting SPSS. To start SPSS, first you'll need to find where it's located on your computer. Depending on the configuration of your computer, SPSS should be located in one or more of the following places. 1 is an ICON1, on your desktop. The desktop is the main area of workspace on your computer screen. 2 within the Programs menu. 3 on the Quick Launch toolbar. If applicable, the Quick Launch toolbar is located to the right of the Start button at the bottom of your computer screen. Starting SPSS from each of these locations is described next. As you read the instructions below, choose only one of the following methods to open SPSS, so that multiple copies of the program are not open on your computer. Starting SPSS from the icon on your screen. 1. Locate the SPSS icon, on your desktop. 2. Double CLICK to the SPSS icon. SPSS should open shortly thereafter. Starting SPSS from the Programs menu. 1. Click the Start button. 2. Click Programs, or All Programs. 3. Select IBM SPSS Statistics. 4. Select IBM SPSS Statistics 24, or the current version you are using, if not 24. See Figure 1.1 for details. Starting SPSS from the Quick Launch toolbar. 1. Depending on the configuration of your computer, you may have an SPSS icon to the right of the Start button. If you see an SPSS icon located to the right of the Start button on your computer, you can single-click it to start the SPSS program. In Figure 1.1, SPSS is the second icon to the right of the Start button. If you haven't done so already, open SPSS using one of the methods described above. Ya, oke. Jadi itu ada tadi diterangkan ada 3 cara membuka SPSS. Nah, kita coba praktekkan. Pertama kita buka Start button. Ini kebetulan sudah saya install SPSS saya. Nah, ini ada IBM SPSS. Nah, IBM SPSS 25 ada yang saya pakai. Jadi apapun boleh saja dipakai tergantung kondisi laptop kita ya. Kalau laptop kita bagus, canggih, pakailah SPSS yang canggih. Kalau laptop kita biasa-biasa saja, pakailah SPSS seri rendah, misalnya SPSS 15, A16, 17 ya. Ini contohnya laptop saya ini lambat juga sampai sekarang masih berjalan ya. Tidak ini kayak install SPSS versi 25. Lambat sekali, tapi nggak apa-apa, santai aja, nggak ada yang dikejar kok. Ya masih jalan. Nah, kita buka dulu saja ini. Nah, ini tadi contoh membuka SPSS-nya. Nah, kita lihat inilah data editornya. Ya, ini SPSS baru jalan dibuka. Nah, ini kita klik don't show this anymore. Ini kita geser sedikit, kita close. Nah, kalau menurut buku inilah tampilan awal di SPSS. Karena saya buka SPSS, nah inilah dia tampilannya. Juga ada, nah, ini saya kecilkan supaya kelihatan. Nah, inilah tampilan SPSS-nya. Nah, kita lihat ada file. Kalau kita klik muncul berapa drop down menu, edit, view, data, ya, transform, data tadi ini,
cancel saja. Analyze, grab, utility, extension, window, dan help. Nah, kita kembali lagi. Nah, inilah dia tadi tampilannya udah saya buka. Nah, kita baca dulu ya. When SPSS opens, the data editor window is presented on the screen. The data editor window is shown in figure 1.2. The data editor window is used to create variables and enter data in SPSS. At the very top of the window, the SPSS file name is displayed. The name untitled indicates that the file hasn't been given a name yet. Located below the file name is the menu bar, which contains several different menu options, file, edit, view, etc., that are used to complete a variety of tasks in SPSS. Ya, jadi katanya, nah inilah SPSS tadi. Nah, lihat di sini, di tampilan paling bawah SPSS ada namanya data view. Dan di sebelah kanannya ada variable view. Nah, data view ini, yang ini adalah tempat kita memasukkan data di sini ya. Nah, kita lihat untuk file ada beberapa macam. New untuk buat data baru, untuk open untuk membuka data yang udah lama, yang udah ada di laptop ataupun di flash disk, untuk mengimpor data dan sebagainya. Nah, yang diceritakan tadi. Nah, kita lihat sekarang, kita baca lagi teorinya. The data editor consists of two different windows, the data view window and the variable view window. Each of these windows may be accessed by clicking on the appropriate tab at the bottom left-hand corner. Ya, inilah dia tadi yang saya tunjukkan. Nah, ini ada data view, ada variable view. Nah, data view window, kita baca dulu data view window. The data view window. The main area of the data view window shown in figure 1. 3 consists of a number of cells, which are used to enter data. Data usually consists of numbers but can also be letters or symbols. Point 4. The rows of the data view window are numbered, with rows 1 to 25 shown in 26. Nah, inilah dia. Ya, ini dia data view-nya. Figure 1.3, and the columns all initially have. Kita lihat, ada di sini ya, data view. Nah, sekarang kita buka variable view. The variable view window. The variable view window is used for creating variables in SPSS and adding information to a data file. Ya, jadi variable view digunakan untuk menciptakan variabel dan menambahkan informasinya. Contohnya inilah dia yang udah dibuka, variable view yang ini. Kalau kita buka SPSS-nya, ini coba saya kecilkan dulu supaya muat. Nah, ini output ya. Oke, ini dia. Nah, inilah variable view. Kalau saya tampilkan nama, type, width, decimal, label, values, missing, column, align, measurement, ya, itu role. Nah, ini dah isinya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sama ini kan. Nah, inilah kita lihat apa keterangannya, apa gunanya. Ini tadi nama. Nah, ini nama, tipe. Nah, kita baca apa fungsinya. Fungsi dari contoh ini ya, kita baca dulu. Nama, tipe, lebar, desimal, label, value, missing, nilai, missing, kolom, align, measure, ya, banyak dia di situ. Nah, ini kita baca, ini penting. Asterisk default values are the settings in SPSS that are in place when the SPSS program starts. Ya, jadi nilai default udah disetting sama SPSS ketika program itu dimulai. Ya, oke. Nah, creating data file. Nah, ini kita lihat. To create a Kita data baca file in dulu. SPSS, we'll use the dataset shown in figure 1.6.
Figure 1.6 contains data for 5 people on the variables gender, age, employment, and IQ. Variables will be shown in boldface type throughout the text. Notice that each row in Figure 1.6 contains the values for a different person on the variables of interest. In the first row, for example, the values for the first person are displayed. Person 1 is male, 23 years old, employed, and has an IQ score of 115. The values for the remaining 4 people are presented in rows 2-5. Nah, jadi ini ada contoh mengenai bagaimana memasukkan data di SPSS. Ada ini ya, di tabel ini ada orang person 1, orang pertama jenis kelamin, gender ya, laki-laki, ini perempuan, usia atau umur, status pekerjaan, bekerja, nganggur, IQ score, skor IQ. Nah, ini data yang ini semua ini mau kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, coba kita lihat ini datanya, data entry. Nah, pertama kita buat dulu ada 4 nama, yaitu gender, age, employment, IQ. Nah, kita buka SPSS kita. Kita buka variable view. Nama. Kita lihat dulu. Pertama gender, usia, employment. Ini gender, kita ketik saja. Nah, gender baru age, employment. Kita ketik, ini bahasa Inggris ya, usianya sebetulnya itu. Employment. Nah, baru kita lihat lagi apa terakhir, IQ, tingkat IQ-nya. EQ. Oke. Nah, apalagi udah kita tulis masukkan. Sekarang kita sesuaikan. Nah, kita memberi nilai value, yaitu pada jenis kelamin. Jenis kelamin di sini katanya, kita For first, baca dulu. we'll code into SPSS that males were assigned a 1. Enter a 1 to the right of value and male to the right of label. See Figure 1.11 for details. Ya, kita lihat. Untuk jenis kelamin kan ada 2 jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Maka kita masukkan angka 1 untuk laki-laki, angka angka 2. Nah, untuk perempuan ya. Nah, kita lihat di sini. Kita coba praktekkan. Ini saya besarkan supaya kelihatan ya. Nah, ini. Nah, di sini gender desimal. Nah, ini values, klik di sini. Nah, muncullah yang seperti ini. Ini value 1. Kita masukkan, kita kasih nama yaitu laki-laki atau pria, male bahasa Inggrisnya, kita add. Kita bikin di sini 2 untuk female. Nah, kita add. Nah, sudah oke, selesai. Udah muncul dia nanti ya. Nah, ini desimal ini kita kecilkan aja, nggak usah ada di belakang komanya. Kita bikin kayak gini supaya nggak banyak kali koma-koma ya. Oke, kita keluar dulu. Nah, selanjutnya apa kata teorinya tadi? Nah, ini udah kita kerjakan ya. Udah tadi male udah muncul, udah kita kerjakan ya. Nah, status bekerja. Status bekerja kan ada 2. 1 ini nganggur, 1 bekerja. Maka angka 1 bekerja, angka 2 berarti not employed atau nganggur. Nah, kita praktekkan lagi ke SPSS. Nah, ini saya besarkan dulu layarnya supaya kelihatan. Nah, employment ini kita bikin status. 1, dia merupakan employed, bekerja. Employed. Kita add. 2, not employed yet.
Nah, add, baru kita oke kan. Nah, jadilah dia udah ada value-nya. Kita kecilkan layar lagi. Nah, kita lihat bagaimana prosesnya. Nah, ini dia udah ya, kita masukkan. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan datanya ya. Kita coba buka SPSS-nya. Nah, ini supaya kita buka, harus kita buka data view. Ya, saya besarkan. Nah, ini harus dibuka kalau kita mau memasukkan datanya. Nah, ya. Udah, baru kita coba lihat data mentahnya tadi. Nah, kita ambil, kita copy saja. Mana datanya tadi? Ya ini dia. Nah, kita buka, kita ambil snip. Ya, snip ini gunanya untuk mengcopy data. Nah, ini kita klik new, kita copy nih. Nah, oke. Nah, kita buka SPSS. Nah, ini tadi. Nah, kita lihat orang pertama berusia jenis kelamin 1. Nah, kita lihat lagi umur 23. Kita ketik lagi. Ini status employmentnya 1. Kita klik lagi. IQ dia 115, 115. Orang ketiga, orang kedua 119. Ini kita klik 119. Baru kita lihat lagi 290. 290. Nah, berikutnya 221. Coba ini ya, ke bawah aja kita bikin 221. Nah, di sini baru yang ini kita lihat 32 28 18. 32 28 18. Nah, kita lihat lagi di sini 121 21. 1 2 1. Nah, ini 120 90 116. 120 90 16. Oke, jadi data sudah masuk semua kita buat. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini kita close. Nah, oke, kita udah masuk. Sekarang kita lihat lagi apa yang perlu dilakukan. Udah kita masukkan semua datanya. Ya, kita lihat apalagi yang diperintahkan oleh buku ini. Nah, ini kita udah sampai kemari ya. 100, coba kita lihat udah samakah punya kita. Ya, sudah sama. Ada yang sedikit berbeda. Ini 116 ya. 116 bukan 16. 116. Nah, 90 120. Ya, oke, udah sampai kita ke situ, kita lanjutkan. Nah, untuk melakukan analisis data, pertama kita ingin membuat ringkasan data ya, dengan mengklik Analyze Report Summary. Nah, Analyze Report Summary. Nah, kita klik di sini. Nah, ya ini kita mau meringkas datanya. Ya, oke.
Nah, ini sampai muncul begini ya. Kita buka lagi SPSS. Nah, ini saya besarkan. Kita buka analyze report. Ini report. Udah kita klik report. Baru case summaries. Nah, udah muncul nih seperti ini. Coba saya kecilkan. Nah, ini udah muncul. Apakah sama? Kita buka. Ya, sama. Ya. Nah, kita lihat apalagi diperintahkan oleh buku ini. Kemudian katanya masukkan. To move the variables to the variables box, select gender and press and hold down the shift key. With the shift key continued to be held down, select the last variable IQ. All 4 variables should be selected. Click the upper right arrow button to move the 4 variables to the variables box. 6 see figure 1.18 for details. Ya, oke. Di sini katanya kita 39. buka lah. Ini kita buka. Saya besarkan ya supaya kelihatan. Ini gender, age, employment, IQ. Kita klik di sini. Baru kita pencet shift, tombol shift, atau kita memblok semuanya. Nah, kita pindahkan ke kanan. Oke, udah sampai di situ. Tadi kita kecilkan dulu layar, kita lihat apakah udah sama. Ya, di sini sudah sama ya, sudah masuk semua ke kanan. Baru klik OK katanya. Nah, kita coba lihat ya. Nah, kita lihat dulu. Nanti hasilnya akan seperti apakah akan seperti ini. Kita klik OK. Nah, ini dia saya besarkan. Nah, ini udah kita lakukan, kita klik OK. Nah, Nah, inilah hasilnya. Ini sudah masuk kepada layar output. Nah, ya, ini dia kita lihat udah muncul outputnya. Nah, setelah kembali ke buku lagi, nah ini dia sama kan. Nah, selanjutnya hasilnya ini hasilnya katanya perhatikan katanya tadi jenis kelamin dan tingkat pekerjaan itu tidak lagi muncul angka tetapi sudah bacaan. Coba kita lihat di output SPSS. Nah ini dia saya besarkan ya. Nah, jenis kelamin udah tertulis male bukan angka 1 atau angka 2 female. Ini juga kita bikin udah muncul bekerja, tidak bekerja ya. Nah, ini kita lihat muncul dia. Ini yang kita ganti tadi value labelnya ya. Nah, kita lanjut lagi apa beritanya di sini. Nah, cara menyimpan filenya. Kita klik file, save as. Kita buka ya. Nah, file, saya besarkan. File, save as. Sehingga muncul seperti ini. Saya kecilkan. Kita lihat lagi teorinya. Nah, kita tulis namanya di sini output atau apapun ya. Nah, output ini ya kita coba praktekkan. Nah, ini save data. Ini data masih untitled. Ya, kita mau di mana kita save? Apakah karena ini latihan supaya gampang saya bikin ke desktop saja. Untitled kita save. Nah, ini masih data. Bagaimana dengan output atau hasil yang tadi? Ini bisa juga kita lakukan file save as. Nah, ini kita bikin di desktop karena saya supaya gampang nyarinya nanti kalau desktop output 1 kita save. Nah, itu kita buka desktop. Nah, kita buka desktop. Nah, ini dia. Nah, udah ada keluar di sini. Nah, kita lihat
apalagi perintah bukunya. Ya udah ini masih men-save output. Nah, printing. Nah, ini bisa kita print ya. Nanti tinggal connect. Kebetulan saya tak punya print. Nah, latihan di sini. Ini coba kalian kerjakan. Latihan nomor 1 datanya sudah ada. Latihan nomor 2 nanti datanya saya kasih. Latihan nomor 3 juga nanti saya kasih datanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari membawa manfaat bagi kita semua. Sekian, semoga bermanfaat. Terima